وإذا مرضت فهو يشفين. Hendaklah kita dalam mengerjakan ibadah yaitu yang ada tuntunannya. Kemudian yang kedua, hendaklah ibadah yang kita lakukan betul-betul wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak melakukan syarikat, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Bisakah amal saleh dicampuri dengan kesyirikan? Jawabannya sangat berpotensi. Orang salat tapi bukan karena Allah. Orang rajin salat karena takut kepada orang tuanya, karena malu-malu sama mertuanya. Apalagi malu-malu kalau bertamu pergi di calon mertuanya. Iya. Akhirnya anak muda ini rajin salat, tapi karena terpaksa, hanya karena malu-malu sama calon mertuanya, malu-malu sama orang. Dia salat secara lahiriah, dia mengerjakan ibadah surga yang bisa memasukkan dia ke surga, tapi nawaitunya yang keliru. Dia peruntukkan kepada orang. Seharusnya ibadah ini lillah, karena Allah. Orang bersedekah, sedekah itu adalah wasilah untuk meraih surga. Tetapi bisakah sedekah kita ini melakukan kesyirikan dalam bersedekah? Bisa. Kalau dia bersedekah karena mengharapkan sanjungan dan pujian. Kalau dia mengharapkan supaya orang lain memuji dia, menganggap dia sebagai orang dermawan. Oh, si pulang itu hebat, dermawan, suka bersedekah, ringan tangan. Akhirnya berubah niatnya. Awalnya ikhlas karena Allah, lalu berubah menjadi mengharapkan sanjungan dan pujian dari manusia. Sedekahnya lagi-lagi tidak mampu menyelamatkan dirinya, dan walaupun amal saleh secara lahiriahnya, tapi tidak ada pahalanya. Iya. Orang membaca Al-Quran, apalagi dalam bulan Ramadan ini, kita disyariatkan, dianjurkan untuk memperbanyak Al-Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu. Wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Antara Ramadan dan Al-Quran ada hubungan korelasi. Tidak bisa dipisahkan, ibunda dan ayahanda sekalian. Itulah sebabnya dulu kalau bulan Ramadan datang, Rasulullah SAW melakukan murajaah. Beliau melakukan murajaah, mengulang-ulang hafalannya. Siapa yang menjadi pendengarnya? Malaikat Jibril. Bahkan di akhir hayat beliau, 2 kali malaikat Jibril datang khusus untuk mendengarkan bacaannya Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Imam Malik meninggalkan mengajar di majelisnya ketika datang bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan mengajarkan ilmu hadis. Imam Syafi'i tidak mengajar dalam bulan Ramadan. Semua para sahabat, para salafus saleh, 3 generasi terbaik betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran, lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan antara 40 sampai 60 kali khatam. Imam Ahmad bin Hanbal 2 kali khatam dalam sehari semalam. Iya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di Ramadan terakhirnya beliau, di tahun beliau terbunuh dalam bulan Ramadan, sementara berpuasa beliau khatam 2 kali sehari. Begitu kecintaan mereka salafus saleh, para sahabat, para ulama terdahulu terhadap Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Bagaimana antara Ramadan dengan Al-Qurannya kita? Luar biasa. Mereka tetap beraktivitas duniawi, tetapi ada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu mereka berinteraksi banyak dengan Al-Quran. Bapak Ibu sudah dengar yang lagi viral sekarang ini? Iya. Ada imam di Jawa Timur, di Kabupaten Magetan, di salah satu pesantren, yaitu di Temboro. Namanya Hasan Basri. Mulai 7 tahun dia menghafal Al-Quran. Sekarang diangkat menjadi imam di masjid besar di sana. Mulai dari salat tarawih, mulai dari sudah salat isya dia memimpin salat tarawih sampai jam 4 dini hari, tamat 30 juz setiap malam. Tarawihnya adalah 8 jam. 8
8 jam dia mengimami salat tarawih. Iya. Dan khatam Al-Quran 30 juz setiap malam mulai dari awal Ramadan. Berarti kalau seumpamanya Ramadan ini 30 malam, berarti 30 kali khatam dia. Itu baru di dalam tarawihnya, belum di luar tarawih. Jadi betul-betul kita tidak boleh main-main dengan antara syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan dengan Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bangun kecintaan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan motivasi yang begitu sangat indah kepada kita semua. Iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Perbanyaklah kalian membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang dibaca dia nanti datang di hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Maka kita ditolong oleh Al-Quran di hari kiamat nanti, kita tentu mau. Maka kita harus memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan jangan hanya dalam bulan Ramadan ini, juga di luar bulan Ramadan. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, ucapannya Allah. Kalau kita baca ucapannya Allah, perkataan Allah, berarti kita telah membaca perkataannya Allah dari lisan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata-kata kepada Musa. Ini adalah ucapannya Allah yang kita baca. Tidak ada ucapan yang lebih mulia di dunia ini daripada ucapannya Allah. Tapi ini juga yang kadang-kadang membuat kita tidak terlalu peduli dengan mushaf Al-Quran yang biasanya tinggal berdebu di lemari atau di rak buku. Hadirin dan hadirat sekalian, ingat, pada saat kita seorang diri di alam barzah atau di alam kubur, suami sudah tidak ada lagi di sisi kita. Istri yang biasa memberikan pelayanan, menyiapkan pakaian kita, setrika baju kita, sudah tidak ada lagi di sana, teman. Anak yang mencintai kita sudah tidak ada di sana. Iya, keluarga yang cinta dan sayang kepada kita sudah tidak ada di sana. Siapa yang ada di sana? Kita seorang diri terbuyur kaku, mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kita berada dalam gelap gulita. Tidak ada yang mampu menolong. Tidak ada orang yang peduli. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kerja kita, teman kantor kita, teman mengajar kita, tetangga-tetangga kita sudah tidak ada lagi yang peduli saat kita sendirian di alam barzah. Tapi Al-Quran yang kita baca. Demikian pula puasa Ramadan dan puasa sunnah di luar bulan Ramadan yang kita tegakkan. Salat lain yang kita kerjakan, qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud. Iya. Dan demikian pula zikir. Inilah yang akan menjadi penerang di hari alam barzah ketika kita sendirian di sana. Tetapi ini juga kadang-kadang yang kita cuekin. Ini yang kita tidak peduli, padahal itulah yang menjadi juru selamat kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa kedudukan kita di hadapan Allah atau kedudukan kita di surga tergantung daripada ayat terakhir yang kita baca. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa ketika penghuni surga sudah masuk ke surga, surga itu bertangga-tangga. Maka setiap satu tangga suruh baca ayat yang kamu hafal. Setelah selesai, naik lagi di tangga berikutnya. Sudah, naik lagi berikutnya, baca lagi ayat yang kamu hafal. Kemudian dikatakan bahwa kedudukan kita terakhir di hadapan Allah di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kita baca. Inilah di antara keutamaan menjadi penghafal Al-Quran sedikit banyaknya. Karena itulah yang menentukan kedudukan terakhir kita di dalam surga. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.